Kan tugas 1 dan 2, representasikan kasus di atas dengan tree, selesaikan kasus di atas dengan metode BFS, hill climbing, branch and bone, dynamic programming. Nah, di sini terdapat penyelesaian representasi kasus dengan tree. Nah, di sini ini adalah representasi dari tree. Ini adalah jarak atau initial state S ke A. Nah, terus A ini mempunyai anak itu B dan D. Jadi di sini kita melakukan proses pencarian di mana ini jalur tercepat. A B ke C, D ke C ke Z, D Z Z. Nah, di sini kita bisa lanjut. Nah, di sini juga kita bisa lihat ini initial state-nya atau keadaan awalnya dari A kembali ke A. Nah, di sini kita bisa melihat ini A ke B, A ke C, A ke D, dan A ke E. Nah, di sini kita melakukan representasi dengan metode solusi tree atau pohon. Nah, soal kedua itu selesaikan kasus di atas dengan metode best first search, hill climbing, branch and bones, dan dynamic program. Nah, di sini kita ada menyelesaikannya. Selesaikan kasus di atas dengan metode best first search atau BFS, dan hasilnya itu S ke B, A ke D, C ke Z. Ini kita bisa tahu jarak A ke S itu 4, jarak S ke B itu 2, dan selanjutnya itu selesaikan di atas dengan metode hill climbing. Hill climbing ini dia sama prosesnya mencari jarak terpendek dengan menggunakan rumus S ke SB, S ke SA. Itu jaraknya kita lihat di sini ada 2, 7, 2, 1, 2, 4, 3, dan 5. Begitu juga dengan selanjutnya, ini dengan metode branch and bone, bisa dilihat, dan ini adalah dynamic programming. Selesaikan kasus dengan metode dynamic programming, sama. Nah, di sini ada tugas kedua, traveling salesperson's problem. Dari kota A mengunjungi kota lainnya dengan kembali ke kota A. Dan di sini ada solusinya. Selesaikan kasus di atas dengan metode best first search. Nah, ini hasilnya dengan metode BFS. BFS itu adalah metode pencarian dengan melakukan kita melakukan initial state-nya itu bagaimana caranya bisa menuju goals atau tujuannya itu. Dan di atas dengan metode hill climbing ini bisa kita lihat jarak terdekatnya itu berapa, bisa sampai ke kota tujuan. Dan di sini hasilnya antara A ke E, D, B, C ke A, dan sebagainya. Ini juga bisa dilihat sama seperti penjelasan sebelumnya. Di sini bisa dilihat dan metode penyelesaiannya itu ada blind atau pencarian buta dan heuristik. Dari penyelesaian ini kita bisa mengetahui solusi dari sebuah kasus itu maupun dari jarak terpendek dan solusi yang memang dibutuhkan dari kasus ini. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini tugas YouTube kedua. Kita disuruh mencari algoritma pencarian Blin, BFS dan DFS permainan egg puzzle. Nah, di sini kita disuruh mencari solusi di level berapa dan not yang dilalui berapa. Nah, kita bisa lihat dari sini, dari algoritma BFS ini sendiri, kita bisa tahu tujuan awal atau initial state-nya itu 103456278. Nah, di sini kita mau mendapatkan tujuannya yaitu 123456678. Nah, di sini adalah node yang kita lewati, dimana kita bisa mendapatkan tujuan akhir yang diinginkan. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah algoritma BFS yang dimana di sini menggunakan konsep first in first out atau FIFO dengan simpul anak yang diletakkan pada ekor daftar open. Hasil running program adalah ini. Kita bisa lihat di sini adalah bagaimana kita mencari dari initial state ke goals atau tujuannya. Nah, di sini proses trace algoritma breadth first search atau BFS. Di sini kita bisa lihat sampai ke node 16 kita bisa menemukan tujuannya. Dan untuk DFS sendiri merupakan metode solusi menggunakan konsep last in first out atau LIFO, karena simpul anak akan diletakkan pada kepala. Nah, jadi di sini kalau untuk DFS dia akan mencari solusi di mana dia akan menghabiskan seluruh keseluruhannya, baru dia akan berpindah level ke sampingnya. Nah, kita bisa lihat bagaimana proses algoritma DFS ini, dan kita di sini bisa menganalisa perbandingan antara algoritma pencarian BFS dan DFS. Ini ada pada penggunaan metode BFS, dia tidak pernah menjalani jalan buntu karena setiap metodenya itu mengunjungi semua node. Jika dia mengunjungi satu-satu dari node tersebut, maka dengan mudah dia mendapatkan goals. Berbeda dengan DFS, metode ini dilakukan pada semua anaknya sebelum dilakukan pencarian ke node-node selevel. Dia akan menghabiskan seluruh turunannya, baru dia akan berpindah ke samping atau ke level sampingnya. Dan untuk pencarian heuristik atau best first search atau dan A-star, kita bisa untuk pencarian heuristik best first search ini dan A-star ini, dia menggunakan beberapa rumus. Jadi dia mengukur jarak terdekat dan nilai kesalahan yang terkecil. Jadi kita bisa lihat di sini panjang. Nah, kita bisa mengetahui nih analisa perbandingan antara pencarian Blin dan heuristik. Kalau Blin itu dia itu pencarian buta, yang penting kita dapat goalsnya atau tujuannya. Kalau heuristik di sini dia tertuntun atau mempunyai beberapa rumus dan metode agar dia bisa mendapatkan tujuan dengan mudah. Dari metode pencarian buta atau blind search merupakan metode yang digunakan setiap kasus itu tidak bergantung pada langkah-langkah yang rumit. Contohnya itu BFS dan DFS. Dan untuk heuristik itu memfokuskan pada pemecahan masalah dengan pencarian solusi dengan melakukan perhitungan biaya perkiraan dari suatu simpul tertentu menuju simpul. Contohnya metode generate and test dan hal climbing. Sekian dari penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.